Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, yeay, semuanya bersukacita, amin, amin. Kita semua bersukacita karena Tuhan kita begitu baik, Dia sungguh luar biasa. Sepanjang hidup kita Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita. Nah, karena bukti dan hasilnya kita semua masih sehat, masih kuat, masih diberkati sama Tuhan. Oke, semuanya siap untuk memulai sekolah minggu kita? Siap, ye. Yuk, yang siap kita mau berdoa dulu. Kita tutup mata, lipat tangan, ikutin Kanomi berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan ucapan syukur kami ke dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan sungguh besar dan sangat baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari kami. Pada hari ini kami mau membuktikan rasa kasih kami kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah kami, memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di sini ada yang pernah dengar nggak kalau kita semua itu diberikan talenta oleh Tuhan? Ya, betul, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bermain musik, ada yang suka menggambar. Nah, kita pakai kemampuan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi kita mau terus melayani Tuhan. Amin. Yuk kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama. Kakek-kakek. Sama-sama ya kita nyanyikan pujian ini. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi
sama-sama melayani Tuhan. Mau kita udah kakek-kakek, masih kecil, masih muda, mau udah om-om tante-tante, kita harus terus melayani Tuhan. Yeay. Semua masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin kak. Yuk kita nyanyikan pujian kita yang selanjutnya, big or small. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga, bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sah, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku. Sekali lagi yo, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sah, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku. Sekali lagi katakan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang besar. Bersama Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Amin. Yes, yuk kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya boleh duduk kalau mau duduk supaya lebih tenang lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sebelumnya mau nyanyikan pujian penyembahan kita, firman Tuhan ku dengar. Yuk kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Semuanya nyanyikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh
tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Semuanya kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Ikuti Naomi. Bapa kami yang di dalam surga, kami sudah menaikkan pujian-pujian kami, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga, mempersiapkan hati kami, tubuh kami, dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan berkuasa atas hidup kami, bekerja atas hidup kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan juga berkati guru kami yang membagikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Naomi. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, firman Tuhannya apa ya kira-kira hari ini? Tentunya firman Tuhannya juga pasti selalu menarik untuk kita dengarkan dan untuk kita lakukan. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau menonton sesuatu. Kita mau melihat cuplikan video ini yang diambil dari kitab Matius. Nah, adik-adik coba perhatikan, dibuka telinganya selebar-lebarnya, siapkan hatinya untuk kita memahami setiap cerita dari firman Tuhan ini. Oke? Selamat menonton. Perumpamaan talenta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14-30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Oke, itu dia videonya. Adik-adik semua sudah menonton ya dengan baik ya. Nah,
Tadi adik-adik kalau tahu cerita tentang apa sih? Betul, tentang perumpamaan tentang talenta. Betul sekali, tentang talenta. Apa sih talenta itu, Kak? Nah, kalau dari kitab Matius tadi kita melihat talenta itu seperti sesuatu seperti uang mungkin ya, seperti uang atau seperti sesuatu yang berharga pada saat itu gitu ya. Nah, namun di cerita firman Tuhan kali ini kita mau melihat talenta itu dari sisi yang lain, atau sebutannya kalau adik-adik sering mendengar, mungkin selama adik-adik ikut sekolah minggu pernah juga, Kak, aku juga dengar tentang talenta. Kalau nggak salah talenta itu ya, seperti kemampuan ya, Kak, atau sebuah keahlian yang kita punya gitu ya. Nah, betul sekali adik-adik. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perumpamaan tadi, kita mau belajar bahwa kita juga semuanya diberikan talenta oleh Tuhan. Talentanya mungkin kalau dibanding sama cerita yang tadi kita dengar, mungkin bukan sebuah uang, mungkin bukan sebuah hal yang atau benda yang berharga gitu ya, tapi kita diberikan sebuah kemampuan atau keahlian atau sesuatu yang memang kita jago dalam hal itu. Nah, namun Tuhan pengen kita mengembangkan kemampuan itu gitu loh. Jadi misalkan adik-adik bisa menyanyi, tapi adik-adik menyimpan kemampuan adik-adik dan tidak mengembangkannya. Adik-adik tidak mau bernyanyi, tidak mau ikut lomba, tidak mau ikut ya kompetisi-kompetisi yang membuat adik-adik supaya bisa menang, juara. Nah, kalau misalkan adik-adik punya kemampuan untuk dalam hal bermain musik, tapi adik-adik tidak mau memakai kemampuan adik-adik untuk bermain musik, misalkan bermain musik di gereja atau tampil di sebuah tempat, misalkan tampil di sekolah atau dimanapun, adik-adik nggak mau pakai karena mungkin adik-adik malas, mungkin kita malas atau nggak ada waktu untuk mengembangkan itu gitu loh. Tapi di sini Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengembangkan talenta kita, betul seperti perumpamaan tadi. Kalau hambanya diberikan 5 talenta dan dia bisa mengembalikan lagi 2 kali lipat gitu ya, atau berkali-kali lipat gitu ya. Jadi kita ditantang untuk bisa berusaha melakukan sesuatu supaya talenta kita ini bisa bertambah. Jadi misalkan kita punya kemampuan segini, tapi ketika kita serius dalam melakukannya dan mengembangkannya bisa jadi segini. Nah, betul. Jadi misalkan adik-adik punya kemampuan dalam hal memimpin. Nah, adik-adik ada nih, misalkan disuruh doa, ada yang ogah-ogahan, saling tunjuk-tunjuk. Tapi pasti ada satu anak yang berani untuk memimpin. Aku mau pimpin doa. Nah, dari situlah kita punya jiwa seorang pemimpin, mau memimpin sesuatu atau memimpin sebuah kelas. Ada yang jadi ketua kelas di sini atau memimpin sebuah baris berbaris di sekolah gitu ya. Jadi punya kemampuan dalam hal memimpin. Lalu adik-adik membiasakan diri, memberikan waktu untuk mengikuti atau mengambil setiap tanggung jawab yang ada. Ketika diajak untuk memimpin doa, adik-adik mau. Diajak untuk jadi ketua kelas, adik-adik mau. Seperti itu contohnya. Jadi mengambil sebuah tanggung jawab untuk mengembangkan talenta kita. Ketika adik-adik bisa menari, lalu ketika ada lomba-lomba atau mau tampil di suatu acara atau
tampil untuk di gereja. Nah, jangan malu nih adik-adik, kita harus memaksa diri kita, memberanikan diri kita untuk kita bisa mengembangkan, menunjukkan talenta kita kepada semua orang supaya kita terus terlatih dan semakin baik lagi dalam melakukan kemampuan kita, keahlian kita. Nah, itulah pesan Tuhan buat kita semua yang diberikan talenta oleh Tuhan. Tentunya setiap teman-teman di sini, adik-adik di sini mempunyai talenta yang berbeda-beda, sama seperti Kanomi dengan kakaknya Kanomi atau ke teman-temannya Kanomi, kita punya talenta yang berbeda. Tapi Tuhan tetap ingin setiap kita memiliki keunikannya sendiri-sendiri untuk mengembangkan talenta kita. Kanomi misalkan, Kanomi jago nih dalam hal hitung-menghitung. Nah, Kanomi pakai itu untuk bekerja, mencari uang. Nah, untuk Kanomi bisa terus bekerja di suatu perusahaan yang bagus. Nah, seperti itu. Atau contoh Kameri jago banget nih dalam hal edit video, edit foto, dalam hal menggambar. Nah, Kameri memakai kemampuannya itu untuk Kameri melayani di gereja, edit video-video di gereja. Nah, banyak hal lagi contoh-contohnya, adik-adik bisa lihat di sekitar kita. Nah, yuk adik-adik jangan malas, tetap semangat dalam mengembangkan talenta kita, dan terus gali diri kita. Kira-kira aku bisanya apa ya? Kira-kira aku mampunya apa ya? Kira-kira keahlian aku apa ya? Nah, adik-adik terus cari tahu. Coba tanya papa mamahnya, tanya gurunya, karena mungkin adik-adik sulit untuk melihat kemampuan adik-adik itu di mana ya, tapi adik-adik bisa tanya kepada orang-orang tua yang ada di sekitar kita, di sekitar adik-adik, supaya adik-adik tahu apa ya kemampuan aku, apa ya keahlian aku. Nah, dari situ deh, kalau udah tahu, adik-adik bisa deh memakainya dengan baik, supaya adik-adik bisa mengembangkan talentanya dari segini jadi segini, semakin banyak lagi terus sampai seterus-terusnya. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan yang bisa Kanomi sampaikan. Adik-adik bisa pelajari, ingat-ingat lagi bahwa nanti kedepannya adik-adik bisa lakukan dalam seminggu ke depan dan bahkan seterusnya. Adik-adik jadi bisa ingat, oh talenta, oh aku harus apa ya ke depannya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, Tuhan memberkati, dan semoga ini selalu menjadi pelajaran yang menarik buat adik-adik, dan jangan bosan-bosan dan jangan malas juga untuk mengikuti ibadah, karena ibadah itu memberkati kita semua, memberikan kita sukacita, dan melatih adik-adik nih supaya adik-adik semakin disiplin lagi, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi semua orang. Oke adik-adik, itu aja. Selamat melanjutkan aktivitas lagi dan selamat menyaksikan challenge kita nanti ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Shalom. Cek. Kak Aam geser dikit dong. Nah gitu. Nah, gitu. Jangan jauh-jauh. Nanti nggak masuk frame. Yuk kita masuk ke dalam sesi challenge. Yeay. Semangat ya semuanya. Semangat. Kam semangat dong. Semangat Kak. Yuk kita mau masuk challenge kita yang pertama. Seperti biasa kita mau hafalkan ayat. Hafal. Nah, ayat hafalan ya betul di Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Isinya adalah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu
bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Sampai situ aja, nggak usah panjang-panjang ya. Ya ingat ya sampai kata itu aja, sampai kata yang besar. Oke? Berhenti di situ aja supaya nggak terlalu panjang. Oke? Nah, ingat ya di Matius 25 ayat 21. Dibuka Alkitabnya bisa dibaca adik-adik. Dan kita masuk ke challenge yang kedua. Apa tuh Kak Aam? Yaitu buat adik-adik semua nih yang punya talenta, punya kemampuan sesuai dengan firman yang tadi udah dibawain tuh. Betul. Adik-adik boleh tuh tunjukin ke kita nih kakak-kakaknya, adik-adik punya kemampuan apa, misalnya adik-adik bisa nyanyi ya Kak. Kalau mau nyanyi kayak Kak Nomi tadi kan nyanyi. Boleh kalau nyanyi, kalau mau gambar, kalau mau main gitar itu boleh tuh. Nari boleh nggak Kak? Boleh banget dong. Boleh dong. Nanti caranya adik-adik rekam ya, direkam orang tua, terus kirim ke kakak yang di sini. Kirim ke Kanomi boleh, Kak Mary boleh ya. Ada banyak kontaknya, bisa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Ya jangan lupa ya, biar kita tahu nih adik-adik bisanya apa sih, mampunya melakukan apa, kan kita jadi tahu nih ya adik-adik. Siapa tahu selama pandemi, selama PPKM, adik-adik ada yang latihan nari, jadi jago nari ya kan, jadi suka menyanyi. Nah nanti kan jadi bisa gantiin Kak Nomi nih nyanyi di sini. Betul. Atau bisa gantiin Kak main gitar. Bisa dong. Bisa dong. Nah, itu aja challenge-nya. Menarik dan pastinya adik-adik selalu antusias untuk mengikuti karena dapat poin yang banyak. Nah, deh, itu aja challenge-nya ya Kak Am. Iya Kak. Yuk kita mau semangat lagi buat Tuhan. Mau semangat lagi untuk melakukan firman Tuhan, melakukan challenge-challenge yang kita dapatkan tadi ya. Kita mau tutup ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Kak Nomi lagi untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami sangat diberkati oleh puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Kami mau pakai talenta kami, kemampuan kami untuk melayani Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga kami, papa mama. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, supaya cepat pulih dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye.